Halo semuanya, balik lagi dengan gua Angkus di channel ITRX Crypto. So, kali ini gua akan ngebawain sebuah tutorial gimana cara analisa trading ya, ilmu rahasia trading yang bernama Bollinger Bands ya, indikator Bollinger Bands. Buat kalian yang udah sering trading, mungkin ini adalah teknik yang paling umum ya. Kalau buat pemula, ini mungkin adalah teknik yang cukup bagus untuk menentukan kapan entry dan kapan pun untuk exitnya gitu, oke? Buat yang mau ikutan, gue pakai Bityard di sini ya, akun Bityard. Kalian boleh register di Bityard, linknya ada di description. Dan juga kalau kalian mau ikutan giveaway dari Bityard, ada ya, giveaway $258. Kalian cek di description juga, ada link menuju videonya ya, oke? Di sini gue udah ngebikin bahannya dari blog gue ya. Gue udah pernah ngebahas ini di blog, tapi gue bakal bahas lagi secara video ya, supaya mungkin kalian ada yang butuh gitu ya, oke? Nah, gue akan ngebuka blog gue di sini. Di sini blog gue adalah itrxcrypto.blogspot.com ya. Nah, di sini judulnya teknik rahasia trading menggunakan indikator Bollinger Bands. Nah, sebenarnya ini udah cukup jelas banget ya, tapi gue akan ngejelasin secara lisan ya. Nah, di sini nggak perlu dibaca ya, yang di sini mah bisa kalian baca sendiri nanti ya, bisa di skip ya. Nanti ada poin-poin utamanya yang bisa kalian ambil gitu. Nah, di sini ada Q&A ya. Kita langsung aja ya, langsung ke Q&A-nya. Itu apa itu Bollinger Bands? Bollinger Bands adalah salah satu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga. Selain arah tren, indikator ini juga digunakan untuk menentukan keadaan jenuh beli atau overbought, atau jenuh jual atau oversold. Ya, bisa dibilang oversold. Indikator ini mempunyai nama yang mirip dengan penciptanya, yaitu John Bollinger. Indikator ini bisa dipakai di segala macam platform trading, jadi jangan khawatir jika kalian trading di platform lain selain cryptocurrency seperti forex dan saham. Nah, ini bisa dipakai dimanapun gitu ya, pasti ada di forex dan di saham juga pasti ada. Tapi di sini gue akan mempraktekkan secara margin ya, trading margin. Ya sama aja sih kayak forex sih. Oke, langsung aja. Kenapa Bollinger Band? Karena Bollinger Bands adalah salah satu indikator paling mudah dan gampang untuk dipahami bagi orang awam dan trader pemula. Di dalam indikator Bollinger Bands ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu 1. Bollinger Bands itu memiliki 3 garis yang menjadi penentu arah pergerakan harga, yaitu upper bands atau garis paling atas, atau bisa dibilang itu adalah overbought-nya, upper bands. Nah, middle bands adalah garis tengah, biasanya itu warna merah, dan itu menunjukkan kondisi bahwa itu nggak ada jenuh beli, jenuh jual, jadi lebih ke arah sideway mereka itu. Nah, di sini ada lower bands dan lower bands ya, garis paling bawah. Garis paling bawah itu biasanya menentukan jenuh jual. Nah, biasanya kalau udah kena jenuh jual, posisinya dia akan mulai uptrend lagi untuk membalikan arah gitu, oke? Nah, buat kalian yang pengen lihat contohnya, ini contohnya. Nah, garis biru yang paling atas adalah upper bands, dan garis merah di tengah ini adalah middle bands, dan garis di bawah ini adalah lower bands, oke? Nah, oke, gini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, upper bands, middle bands, dan lower band. Tutorial membuka events chart dan indikator Bollinger Bands ini untuk di Indodax ya. Kalau untuk kalian yang di Bityard, kalian ikutin aja video ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri kalau mau analisa di Indodax. Kalau gue akan kasih di Bityardnya, oke? Nah, ini step by step part 1 sampai beres ya. Nah, kita akan coba buka indikator Bollinger Bands. Kita buka Bityardnya. Nah, di sini di Bityard ini gue menyeting waktunya 1 jam per 1 candle ya, supaya ya, karena gue biasanya analisa itu per candle itu 1 jam ya, TF 1 hour. Nah, di sini gimana caranya nge-add indikator? Kalian mungkin ada yang bingung. Di sini biasanya kan, kalau biasanya kalian buka trading view, selalu ada muncul di sini nih tombol indikator di sini, tapi nggak ada di sini. Gimana caranya? Oke, gini caranya. Kita klik kanan, lalu di sini kita klik insert indikator, dan kita masukkan Bollinger Bands. Sip. Nah, di sini ada Bollinger Bands ya. Kita boleh ganti warnanya dulu. Kita setting ini ya, format ini yang BB 20,2. Kita setting dan kita klik style. Warna uppernya yang paling atas, garis atasnya kita ganti jadi warna hijau. Nah, yang paling bawahnya juga kita ganti warna hijau aja biar warna hijau aja. Oke, kita klik oke. Nah, di sini ada yang gua kelewatin, di sini gua akan ngasih penjelasannya. Nah,
Indikator, nah ini pada umumnya Bollinger Bands itu disetting dengan parameter default yaitu SMA periode 20 dan standar deviasi 2 alias BB 20,2. Oke. Kalian bisa melihat parameter ini dalam chart trading kalian nanti. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah settingan standar untuk analisa ya. Nah, 20,2. Oke. Bisa kan? Nah, ini adalah caranya gimana nge-add indikator di dalam indikator Bollinger ya, di dalam BTR ya, buat kalian yang nggak tahu ya. Nah, kita balik lagi ya ke pembahasan, kita ke part 2 berarti di sini ya. Nah, di sini part 2, analisa menggunakan Bollinger Bands. Seperti yang kita sudah bahas tadi, Bollinger Bands itu terdiri dari 3 garis, yaitu upper band, middle band, dan lower bands. Namun, kita hanya menggunakan 2 garis yang utama ya, upper bands dan lower bands. Yang paling kita jadiin patokan itu adalah 2 ini, oke? Kenapa 2 garis ini penting? Sangat penting karena dari sinilah kita bisa menentukan atau mengetahui kemana arah pergerakan harganya. Pada umumnya jika candlestick sudah melalui salah satu garis tersebut, biasanya akan terjadi pembalikan arah tren alias perubahan pergerakan harga, oke? Nah, sebagai contoh, posisi saat ini sedang naik atau balik bullish. Hingga pada suatu saat candlestick yang di chart itu melewati garis upper band yang paling atas yang gue bilang tadi, overbought atau posisi jenuh beli, oke? Ini terjadi dikarenakan market atau exchange sedang dalam posisi jenuh beli atau overbought. Yang biasanya overbought itu kebanyakan yang beli, terlalu banyak yang beli, yang akhirnya nanti akan koreksi ke dalam sehingga membentuk tren baru yaitu bearish trend sebelum akan menentukan tren yang baru lagi gitu, oke? Ini terjadi dikarenakan hingga menyebabkan harga menjadi turun ya, seperti yang gue bilang tadi ya, akan menjadi pembalikan ke dalam, oke? Begitu pula sebaliknya dengan lower band. Lower band itu yang paling bawah. Jika candle melewati lower band yang paling bawah kan, biasanya akan terjadi perubahan arah tren menjadi bullish atau penaikan harga. Jadi biasanya pada umumnya kalau misalkan udah kena lower band itu akan naik karena udah jenuh jual, orang-orang udah pada nggak jual lagi, mereka udah cenderung mulai menambahkan order buy mereka gitu, oke? Hingga menyebabkan harga menjadi naik ya, seperti yang gue bilang tadi. Berikut contoh oversold dan overbought. Kita buka chartnya. Nah, ini adalah oversold, ini adalah overbought. Seperti yang kalian lihat kan di sini ada pembalikan arah menjadi bullish. Setelah itu di sini ada overbought. Nih kan kondisi candlenya udah melewati garis nih, langsung turun, downtrend. Nah, ini meskipun kayak gini ada penentuan lagi nih, bullish lagi, ternyata bearish, gagal. Nah, di sini tiba-tiba ada lagi candle ini. Udah overbought nih kan, oversold di sini kan, bullish lagi, bearish lagi, oversold lagi, bullish lagi, dan lanjut ke bullish lagi. Nah, ini overbought lagi. Ini overbought ya. Terus bearish lagi kan. Nah, tiba-tiba naik lagi. Tiba-tiba overbought. Dia naik dulu sebentar, turun lagi gitu. Pada umumnya kayak gitu, bakal kayak gitu terus, selalu patternnya selalu sama. Nah, kita akan close lagi, kita akan lanjutkan. Kita akan mulai langsung praktek aja, kita bikin aja di BTR ya. Ini contohnya untuk yang di Indodax, kalian bisa cek sendiri kalau mau cek ya, di description ada linknya, oke? Nah, kita buka aja chart BTR-nya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini ya, TF 1 hour ya. Nah, kita bisa coba praktekkan. Nah, gimana caranya? Lihat aja. Kita buka dulu pembulat yang bulat-bulat, ngebulatin eclipse. Nah, ini ya, lihat, ini adalah kondisi sorry. Kita cancel dulu, ini kita minimize dulu aja. Ini bisa di ini ya, biar kalian nggak bingung Bollinger Bands-nya kemana itu tadi yang parameter. Ini bisa di minimize, bisa di maximize, oke? Nah, di sini kita bisa lihat ya posisinya ya. Kita bikin yang tadi bulatan tadi, tarik ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini adalah posisinya oversold ya, oversold yang menyebabkan harga menjadi naik tapi gagal menjadi turun lagi. Nah, ini adalah momen untuk open posisi long dan akan naik gitu. Dan kita bisa sell di sini, oke? Nah, di sini short lagi atau turun lagi, downtrend. Kemudian naik lagi, turun, naik lagi. Nah, hingga tiba di momen ini. Biasanya di sini naik kan, kita buka lagi yang bulatan. Ini posisinya adalah oversold. Nah, setelah oversold ini terjadi kenaikan yang cukup ya, bisa dibilang fantastis banget ya. Kita bisa ngegarisin dulu dari posisi di sini, dia naik terus kondisinya. Cus, mantap sekali.
Lihat tuh kan, nggak ada penurunan di bawah ini lagi. Jadi ini udah oversold banget. Tiba-tiba bullish terus ini kan, bullish. Nah ini overbought kan, kita tandain juga overbought. Sip. Nah gini, kalau udah overbought gini, kita siap-siap untuk open posisi short ya, supaya ya ini turun kan, posisinya turun. Nah ini oversold lagi nih. Di sini posisi oversold lagi. Oke, oversold lagi dan naik trennya. Oke. Nah, gitu. Sebenarnya cukup simpel banget untuk mempelajari ini. Nah, untuk middle band sendiri biasanya kondisinya itu dikepake waktu lagi-lagi kayak sideways ya, lebih cenderung kayak gini nih. Naik turun nih kan, sideways, tidak tentu arahnya lah bisa dibilang mah. Oke. Menurut gue ini adalah ilmu yang cukup ya. Ya bisa kalian lihat aja nih, overbought nih berapa kali overbought, fail, bisa naik lagi, overbought, fail, naik lagi, gitu terus, bakalan terus kayak gitu. Meskipun indikator itu tidak selalu akurat, tapi setidaknya indikator itu bisa membantu kalian untuk memberikan sebuah keputusan untuk trading gitu ya. Nah ini adalah teknik rahasia trading dari gua. Mungkin ini teknik yang cukup simpel dan juga cukup singkat. Mungkin banyak yang gak jelas, bisa kalian tanyakan di description. Bisa kalian tanyakan di komentar. Dan juga kalau misalkan kalian pengen request tutorial trading lain, kalian bisa kirimkan ke komentar ataupun ke komunitas gua. Buat kalian yang belum tahu, gua udah punya channel yang khusus untuk ngasih signal trading BitYard secara gratis. Oke? Jadi kalian join aja channelnya di description ya, ETRX Signal. Kalian cek aja di description. Dan juga kalian bisa juga bergabung ke grupnya ETRX, grup trading, karena di situ ada banyak teman-teman trading yang sangat profesional, yang ahli juga di dalam trading. Kita bisa ambil contoh aja, ini grup tradingnya. Kita bisa buka dulu. Nah ini grup trading ETRX Crypto Trading ya. Ini adalah grup tradingnya. Nah ini tuh, mereka tuh punya analisa sendiri-sendiri, cukup keren juga. Kalian bisa langsung join aja, nanti linknya di description, tinggal kalian cek aja ya. Tuh banyak banget analisa mereka ini, emang hebat sih orang-orang di sini tuh. Trading profit tuh kan, profit ini di sini ya. Mereka ini ngasih signal, ngasih apa sih namanya, ngasih analisa itu secara gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Oke. Nah di sini untuk channel signalnya sendiri ini adalah ETRX Trading. Di sini gua ngebahas tentang trading dan juga ngebahas semua tentang cryptocurrency ya. Dan juga gua di sini lagi mengutamakan BitYard Exchange dulu ya, untuk tradingnya ya. Nih kita bisa lihat ya, ini adalah linknya t.me/ETRX Signal. Membernya ada 883 ya, puji Tuhan udah cukup banyak lah ya. Free signal trading ya, itulah slogannya. Nah kalian bisa lihat di sini gue sering ngasih signal ataupun ngasih tentang konten, ngasih motivasi ataupun ya semacamnya untuk kalian gitu ya, untuk trading kalian. Nah di TRX Trading ini gue nggak menarif sama sekali gitu ya. Gue nggak ngebikin VIP, gue nggak ngespesialin murid siapapun, gue nggak ngekhususin siapapun. Gue memberikan signal secara gratis saja, karena gue tahu kalian juga butuh duit untuk trading, dan juga kalian butuh duit untuk mempersiapkan barangkali kalian loss ataupun yang lainnya ya. Jadi gue memberikan signal secara gratis, kalian bisa memanfaatkannya. Tapi satu pesan gue, jangan terlalu tepat pada signal. Gue berusaha ngasih signal, tapi kalian harus bisa belajar analisa sendiri gitu, supaya nggak bergantung sama gue. Karena ya kalian nggak bisa ngegantung sama gue terus gitu ya. Oke. Ya mungkin gitu aja ya, kalian bisa join, selalu open, gue nggak akan nge-close forum ini. Mungkin gitu aja ya, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, bantu terus channel gue supaya menjadi channel kripto yang besar di Indonesia. Oke. Pokoknya ingat, join airdrop ataupun giveaway dari BitYard ini, kalian bakal puas, gua jamin. Oke, $258 coy. Oke. Mungkin gitu aja. Akhir kata, garap terus, jangan berhenti. See ya.